Siapa yang tidak kenal dengan Tentara Nasional Indonesia? Seluruh rakyat Indonesia pasti mengenal tentara yang bertugas menjaga tegaknya NKRI dan mempertahankan kedaulatan Republik Indonesia. Menurut versi Discovery Channel Military edisi 2008, salah satu pasukan elit TNI Kopassus berada di urutan 3 dunia di bawah SAS dari Inggris dan Israel Mossad dari Israel. Kemudian baru Spetsnaz dari Rusia dan GIN dari Prancis. Walau jumlah alat utama sistem persenjataan negara masih terbatas, jangan coba-coba meremehkan kekuatan personil militernya. Alat utama persenjataan modern terintegrasi dengan sumber daya manusia TNI yang mumpuni. Kita sebagai prajurit memiliki jati diri, sebagai prajurit pejuang. Di Patriot Sejati itu harapan saya adalah, walaupun ini sebuah pesan yang sangat tegas kepada prajurit saya, walaupun TNI diperlengkapi dengan alutsista yang sangat modern, tetapi militansi sebagai prajurit tidak boleh sedikit pun berkurang. Dia sebagai prajurit yang rela berkorban, dia prajurit yang pemberani dan bertanggung jawab. Nah, inilah Patriot Sejati. Ya. Profesional. Profesional. Yang kedua profesional. Kita akan menghadapi alutsista yang seperti ini, maka jangan lupa man behind the gun. Seberapa canggihnya alat itu, kalau manusia di belakang alutsista itu tidak mumpuni, maka senjata itu tidak bisa digunakan. Untuk itu profesional sebuah tuntutan agar masing-masing prajurit menyiapkan dirinya dengan sebaik-baiknya untuk menghadapi alutsista yang baru itu. Salah satunya adalah pasukan Detasemen Bravo 90 dengan nama lain Den Bravo 90 yang dibentuk secara terbatas di lingkungan Korps Pasukan Khas TNI Angkatan Udara pada tahun 1990. Satu orang kekuatan tempur TNI Den Bravo 90 digadang sebanding dengan 5 kekuatan prajurit TNI dan merupakan pasukan khusus pertama Indonesia yang menguasai ilmu bela diri STEMA yang merupakan ciri khas dari pasukan elit Rusia. Kemudian ada TNI Komando Pasukan Khusus atau yang terkenal dengan nama Kopassus yang dimiliki oleh TNI Angkatan Darat. Dalam perjalanan sejarahnya, Kopassus berhasil mengukuhkan keberadaannya sebagai pasukan khusus yang mampu menangani tugas-tugas berat seperti penumpasan DITII, penumpasan G30 SPKI, dan berbagai operasi lainnya. Satu orang personil Kopassus disebut sebanding dengan kemampuan 8 prajurit TNI. Ada juga Satuan Detasemen 81 Gultor yang khusus menangani anti-teror. Satuan ini berada di Cijantung, Jakarta Timur dan bervisi misi. Ada juga Satuan Detasemen 81 Gultor yang khusus menangani anti-teror. Satuan ini berada di Cijantung, Jakarta Timur dan bervisi misi tidak diketahui, tidak terdengar, dan tidak terlihat. Untuk TNI Angkatan Laut, ada pasukan elit Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang didirikan 31 Maret 1962 di masa pemerintahan Presiden Soekarno. Tugas utama Kopaska adalah menyerbu kapal dan pangkalan musuh, menghancurkan instalasi bawah air,
penyiapan perebutan pantai, dan operasi pendaratan kekuatan amfibi. Kopaska juga dilengkapi peralatan canggih bawah air dan satu pelatihannya adalah berenang tanpa henti melewati Selat Sunda sejauh 30 km. Kemampuan satu orang personil Kopaska setara dengan 24 orang TNI. Dalam Korps Marin juga ada pasukan elit yang disebut dengan Batalion Intai Amfibi atau disebut dengan Yontaifib, yang disetarakan dengan per orang personilnya adalah 24 orang TNI. Prajurit yang memakai baret ungu ini, salah satu tempaan latihannya adalah berenang dengan kondisi tangan kaki terikat dan menyeberangi Selat Madura sejauh 6 km. Tidak hanya itu, TNI juga memiliki pasukan elit yang satu orang personilnya sebanding dengan kemampuan 120 orang prajurit TNI. Namanya adalah Detasemen Jala Mangkara atau disebut dengan Denjaka yang di bawah komando TNI Angkatan Laut. Denjaka merupakan satuan gabungan antara personel Kopaska dengan Yontaifib Korps Marinir TNI Angkatan Laut. Satuan elit yang dibentuk berdasarkan instruksi Panglima TNI pada 13 November 1984 ini dikhususkan untuk pasukan anti teror dan bisa dioperasikan di mana saja. Itulah kemampuan daya tempur prajurit kebanggaan kita, Tentara Nasional Indonesia. Prestasi dan kemampuannya tidak akan dipandang sebelah mata oleh negara lain. Tim TV One mengabarkan.